the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Hi everyone, let me introduce myself. I am Maftaul Putri. In this video, I will explain the material from group 9 is pragmatic meaning and necessity. Let's move straight to the explanation. Language is the primary tool in human communication. However, in practice, communication doesn't always go smoothly due to differences in understanding meaning. Often, the meaning conveyed by the speaker isn't the same as the meaning understood by the listener. In daily life, many utterances have not only literal meaning but also hidden meanings that can only be understood through context. Therefore, understanding meaning, especially pragmatic meaning, is crucial. Bagian pendahuluan makalah ini menggarisbawahi realitas penting dalam komunikasi manusia. Meskipun bahasa adalah alat utama kita, proses komunikasi seringkali mengalami hambatan karena adanya jurang pemisah antara apa yang dimaksud oleh pembicara atau speaker dan apa yang ditangkap oleh pendengar atau listener. Penulis menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia jarang sekali hanya berbicara menggunakan makna harfiah atau literal meaning. Sebaliknya, ujaran kita kerap kali dipenuhi oleh makna tersembunyi atau hidden meaning. Disinilah letak pentingnya kajian pragmatik, yaitu ilmu yang menjembatani pemahaman pesan agar komunikasi menjadi lebih akurat, menghindari konflik, serta menjaga kesantunan sosial. Makalah ini membedakan makna menjadi 4 kategori utama untuk memberikan batasan yang jelas antara kajian bahasa secara struktural dan kontekstual. Number 1 ada lexical meaning atau makna leksikal. Lexical meaning is the basic meaning of a word that is consistent with dictionary definition and is not influenced by context or grammatical process. Makna leksikal adalah makna dasar atau makna asli suatu kata yang bersifat stabil, tetap, dan dapat ditemukan langsung di dalam kamus tanpa dipengaruhi oleh struktur kalimat ataupun situasi tanpa kata itu diucapkan. Number 2 ada grammatical meaning atau makna gramatikal. Grammatical meaning is a meaning that arises from grammatical process such as affixation, reduplication, and word order meaning change with form. Berbeda dengan leksikal, makna gramatikal baru muncul akibat adanya proses bahasa seperti pengimbuhan atau affixation, pengulangan kata atau reduplikasi, atau susunan kata dalam kalimat. Makna ini akan langsung berubah begitu bentuk katanya berubah. Number 3 ada contextual meaning atau makna kontekstual. Contextual meaning is a meaning determined by the situation in which a word is used in a sentence. According to Geoff Village, meaning is heavily influenced by linguistic and non-linguistic context. Makna kontekstual bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada situasi. Penulis mencontohkan kata ringan pada kalimat tas ini ringan. Kata tersebut bermakna tidak berat, namun pada kalimat masalah ini ringan, maknanya berubah menjadi mudah atau tidak rumit. Number 4 ada pragmatic meaning atau makna pragmatik. Pragmatic meaning is a meaning related to the speaker's intonation in a communication situation. Not always literal,
an influencer conveying a message. Makna pragmatik melangkah lebih jauh dengan berfokus pada maksud mendalam dari si pembicara atau speaker's intention. Ujaran dalam pragmatik tidak selalu bermakna literal. Contohnya ketika seseorang berkata, "Udara di sini panas." Makna pragmatiknya bisa jadi merupakan kode atau permintaan tersirat agar orang lain bersedia membuka jendela. Necessity in pragmatic meaning refers to the importance of understanding the intended meaning behind an utterance, not just its literal meaning. So, necessity means that understanding implied meaning is essential for effective communication. Meaning in pragmatics is formed through the interaction of three elements. Number 2, ada speaker has an intention. Number 2, the listener interprets the message. Number 3, ada context provides clues for interpretation. Istilah necessity atau kebutuhan dalam makalah ini merujuk pada betapa mutlaknya bagi kita untuk memahami maksud di balik sebuah ucapan, bukan sekedar arti harfiahnya saja. Tanpa adanya pemahaman pragmatik, sebuah kalimat seperti "Can you pass the salt?" hanya akan dianggap sebagai pertanyaan tentang kemampuan fisik seseorang untuk menggeser garam. Padahal maksud aslinya adalah sebuah permintaan sopan, making a request. Penulis juga memaparkan bahwa makna pragmatik terbentuk dari segitiga interaksi yang dinamis, yaitu pembicara yang membawa niat, pendengar yang menafsirkan pesan menggunakan pengetahuan latarnya, serta konteks yang memberikan petunjuk-petunjuk penting untuk memperjelas situasi. Pragmatic meaning is a type of language study that examines how language relates to the situation in which it is used. Makalah ini juga merangkum 4 pilar utama dalam studi pragmatik berdasarkan teori-teori para ahli linguistik dunia. Number 1, ada deixis. Artinya bentuk bahasa yang maknanya bergantung pada siapa yang berbicara, serta kapan dan di mana percakapan itu terjadi. By Yule. Contohnya kata saya, di sini atau besok. Number 2, ada presupposition atau peranggapan. Artinya asumsi awal yang sudah dianggap benar oleh pembicara sebelum suatu pernyataan diucapkan. By Levinson. Number 3, ada implikatur. Artinya makna tambahan atau maksud tersembunyi yang sengaja tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam ujaran. By Grice. Yang terakhir atau number 4, ada speech act atau tindak tutur. Tindakan nyata yang dilakukan melalui sebuah ucapan seperti perintah, permintaan, atau pernyataan. By Shirley. Implicit meaning refers to a meaning that is not explicitly stated but is understood through context, situation, and the relationship between speakers. In pragmatic studies, this is often associated with the concept of implicatur, situational context, shared knowledge, and for example, A says it is hot in here and B opened the window. The implicit meaning is that B understood A wants cooler air and function facilitates communication without lengthy explanation, shows pilotens indirectly, and safe words.
Pemakalah mengambil dialog sebagai case example. Dialognya sebagai berikut. Dalam dialog tersebut, Ara bertanya kepada Luna, "Have you eaten?" atau "Apakah kamu sudah makan?" Dan dijawab oleh Luna, "My wallet is getting thin." Dompetku menipis. Literally, Luna didn't answer. Pragmatically, Luna implies they haven't eaten due to lack of money atau implikator. According to Grice, cooperative principle, communication works well if speakers follow four maxims. Number 1 ada quantity maxim, number 2 ada quality maxim, and number 3 ada relevance maxims, and number 4 ada manner maxim. Untuk memperjelas teori, kelompok 9 menyajikan contoh dialog yang sangat kontekstual dengan kehidupan nyata. Ketika seseorang bertanya apakah kamu sudah makan dan dijawab dompetku menipis. Secara struktur bahasa, kedua kalimat ini sama sekali tidak nyambung. Namun secara pragmatik, pendengar langsung tahu bahwa si penjawab mengimplikasikan dirinya belum makan karena sedang tidak punya uang. Agar komunikasi yang penuh kode dan implikator ini tidak berujung pada salah paham, makalah ini mengingatkan kita pada prinsip kerjasama atau kooperatif principle dari Grice yang memuat 4 maksim percakapan, yaitu maksim kuantitas atau pemberian kualitas kejujuran, dan makna relevansi atau kesesuaian topik, dan maksim cara atau kejelasan dalam penyampaian. Meaning is the core of language communication, function to convey message from the speaker to the listener. In the study of pragmatics, meaning is not only understood literally, but it also strongly influenced by context, situation, and the speaker's intention. Therefore, pragmatic meaning emphasizes that the interpretation of utterance can change depending on the condition in which it is used. Necessity in pragmatics refers to the importance of understanding meaning based on context so that communication can run effectively and avoid misunderstanding. Without such understanding, the message conveyed might be misinterpreted. Overall, the understanding of meaning and necessity in pragmatics has important implication in both communication and linguistics. It helps in interpreting implied meanings, improving communication effectivities, and broadening the study of language beyond structure to include actual language used in real-life context. Thus, communication can take place more clearly, accurately, and purposefully. Sebagai penutup, makalah ini menyimpulkan bahwa pragmatik membawa studi bahasa keluar dari kungkungan rumus struktur kalimat yang kaku. Pragmatik mengajak kita melihat bagaimana bahasa bekerja di dunia nyata atau real life context. Memahami makna dan kebutuhan pragmatik merupakan kunci krusial agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima secara jelas, akurat, dan tepat sasaran tanpa adanya salah penafsiran di tengah masyarakat. That concludes my explanation regarding Group 9 paper entitled Meaning and Necessity. Thank you for watching, and please accept my apologies for any mispronunciation. See you! Cherry blossoms blooming in the mountain